Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, hari yang cerah ini, kita bertemu di episode ke-12. Masih dalam frame Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi berbicara mengenai teologi Asy'ariyah, maka di hari yang cerah ini kita akan membahas teologi Maturidiyah. Mari sebelum kita membahas lebih dalam hingga ke akar-akarnya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maturidiyah. Apa sih Maturidiyah itu? Terus gimana sih perbedaannya dengan Asy'ariyah? Ini, apa aja yang kita bahas? Definisi tokoh dan doktrin teologis. Next. Apa itu Maturidiyah dan bagaimana sih sejarahnya? Oke. Aliran Maturidiyah dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi di wilayah Samarkand. Makanya kan ada As-Samarqandi, Samarkand di daerah Uzbekistan. Nama lengkapnya Muhammad bin Mahmud al-Maturidi As-Samarqandi al-Hanafi. Beliau merupakan ulama yang berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan madhab fikihnya Hanafi. Maturidiyah ini seperti halnya kelompok Asy'ariyah. Mereka sama-sama menyebarkan kontra narasi terhadap paham Mu'tazilah. Walaupun demikian ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama dalam memahami peranan akal bagi manusia. Titiknya, titik temunya sama. Pertama, kontra Mu'tazilah, yang kedua berusaha memadukan, mensinkronkan antara akal dengan wahyu. Kalau Asy'ariyah, antara akal dengan wahyu, porsi wahyu ini lebih banyak daripada akal. Nah, kalau kelompok ini, mereka juga sama memadukan akal wahyu, tapi peranan akal juga masih ada, masih dikasih peran lah, walaupun tetap wahyu juga, akal tetap berperan. Berbeda dengan Asy'ariyah, lebih ke wahyunya, kalau ini akalnya wahyu iya, tapi akal juga iya. Sebagaimana yang saya jelaskan di pembukaan, ini masih dalam rumpun Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Akan tetapi, apakah sekarang masih ada? Oh masih. Terus gimana sih cara kita tahu ada Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ini, kalau paham Asy'ariyah ini lebih banyak berkembang di wilayah lingkungan penganut mazhab Syafi'i, termasuk di kita di Indonesia, dan mazhab Maliki di Maroko ya. Maroko dan Nusantara. Ini Asy'ari berkembang sekali. Kita di Indonesia dan di Nusantara umumnya bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah. Sedangkan kelompok Maturidiyah itu lebih banyak berkembang dalam lingkungan penganut mazhab Hanafi. Kok bisa demikian? Emang kalau kita lihat sejarahnya kan mazhab Hanafi ini kan mazhab yang sangat rasional ya dalam memahami teks-teks keagamaan. Sehingga karena modelnya demikian, otomatis kan lebih mudah dong mazhab Maturidi itu masuk ke dalam lingkungan Hanafi. Jadi wajar saja karena sejarahnya demikian. Mazhab Hanafi itu di mana kalau di dunia Islam sekarang? Pertama, anak benua India, IPB. Apa itu IPB? India, Pakistan, dan Bangladesh. Walaupun meskipun nggak semua India ya. Kalau di Kerala itu Syafi'i, tapi kebanyakan orang India di Delhi sampai ke Pakistan sampai ke Bangladesh itu rata-rata Hanafi. Sehingga mazhab akidahnya ke Maturidi. Terus ke Turki, Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbek, Afghanistan,
dan sebagainya. Sampai ke Bosnia Herzegovina, itu mazhabnya Hanafi dan akidahnya Maturidiyah. Sekte ini setelah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, kemudian memiliki dukungan dari Abu Yusri Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim al-Bazdawi. Dengan adanya dukungan itu, Abu Yusur Muhammad juga gabung dengan kelompok ini, tapi ada perbedaan. Sehingga menghasilkan adanya kelompok Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara yang sama-sama di Uzbekistan. Next. Ini karya Imam Al-Maturidi. At-Tauhid, Raddu Awailil Adillah, At-Tahdzibu fil Jadal, Ta'wilatul Quran, dan sebagainya. Nah, latar belakangnya apa sih? Kok bisa ada Maturidi? Pertama, ketidakpuasan terhadap teologi Mu'tazilah dan para ulama salaf yang kurang memperhatikan peranan akal. Nah, jadi ada mazhab tekstualis, ada mazhab kontekstualis. Jadi ada mazhab ahlul hadis dan ada mazhab Mu'tazilah. Dua-duanya itu nggak akur. Dua-duanya saling bertentangan. Yang Mu'tazilah terlalu mengedepankan akal, kalau yang satu ahlul hadis ini terlalu tekstual, mengedepankan teks, sehingga peranan akal kurang begitu diperhatikan. Selanjutnya, meluasnya pengaruh sekte Syiah Qoromitoh, khususnya di Asia Tengah yang dipengaruhi oleh Mazdakisme. Mazdakisme ini ajaran campuran antara Kristen dengan Zoroaster atau Majusi. Ajaran Mazdak. Ini lagi trending di wilayah Asia Tengah. Makanya adanya Maturidiyah untuk melakukan kontranarasi terhadap Syiah Qoromitoh yang dipengaruhi oleh Mazdakisme. Next. Setelah tadi kita membahas perbedaan latar belakang dan sejarahnya, ini perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Di sini ada beberapa item ya, sampai slide selanjutnya. Masalah akal dan wahyu. Kalau menurut kelompok Samarkand, akal dapat memahami eksistensi Tuhan. Bisa tahu Tuhan itu gimana. Maksudnya eksistensi Tuhan itu seperti apa di dunia ini. Sedangkan Maturidiyah Bukhara sebaliknya, akal tidak bisa mengetahui kewajiban Tuhan. Gak bisa tahu kita akal gimana, makanya harus berpedoman pada wahyu. Terus pelaku dosa besar gimana? Kalau menurut kelompok Samarkand, orang berdosa besar tidak kafir tapi nggak juga kekal di neraka. Oke, tetap dimasukin ke hotel Prodeo abadi, tapi nggak, hukumannya nggak kekal lah di sana. Itu menurut Samarkand. Menurut Bukhara gimana? Orang berdosa besar masih tetap beriman. Next, masalah iman dan kufur. Kalau menurut kelompok Samarkand, iman adalah pembenaran dengan hati, bukan saja ikrar dengan lisan. Sedangkan Bukhara, iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan beribadah. Dengan melakukan ibadah-ibadah, iman bisa bertambah. Next, perbuatan Tuhan dan manusia. Kalau menurut Samarkand, perbuatan Tuhan itu hanya hal-hal yang baik, yang positif. Adapun kehendak dan daya manusia berada dalam arti sebenarnya. Tuhan itu hanya mengetahui hal-hal yang baik aja lah, yang buruk itu bukan ranah perbuatan Tuhan. Terus Tuhan, kalau menurut Bukhara, Tuhan tidak mempunyai kewajiban dan manusia hanya melaksanakan skenarionya. Gak bisa mengkritik Tuhan. Terus sifat-sifat Tuhan gimana? Sifat-sifat Tuhan itu inherent atau mulzamah dan zatnya tanpa terpisah, tidak terpisah. Menurut Bukhara, Tuhan memiliki sifat-sifat, namun bukan sifat jasmani, sifat yang ada fisik kayak kita begini, enggak. Tapi tetap memiliki sifat-sifat. Next, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Kalau menurut Samarkand, kehendak Tuhan dibatasi oleh keadilannya.
tidak dapat berbuat buruk, serta tidak melupakan berbagai kewajibannya terhadap manusia. Ini samarkan. Bagaimana Bukhara? Bukhara berpendapat Tuhan memiliki kehendak yang bersifat mutlak. Sehingga apa? Kesimpulannya, dari dua kelompok ini kita dapat melihat kecenderungan kedua kelompok tersebut. Kelompok Samarkan itu lebih dekat ke Mu'tazilah. Sedangkan kelompok Bukhara lebih dekat kepada Asy'ariyah. Oke. Jadi ini ya yang dapat kita pelajari dari teologi Maturidiyah yang didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Gimana sih singkatnya? Singkatnya gini, dua-duanya sama-sama ingin memadukan antara akal dan wahyu. Kalau Asy'ariyah, akal dan wahyu itu porsi wahyu lebih banyak daripada akal. Kalau misalnya Maturidiyah, porsi akal juga banyak juga di samping porsi wahyu. Sehingga Maturidiyah ini merupakan eh, lanjutan dari Asy'ariyah juga. Sama-sama mengkonter pemahaman Mu'tazilah. Dan itu yang dapat kita sampaikan di sini. Terus Asy'ariyah Maturidiyah sekarang posisinya di mana? Nah, kembali lagi Asy'ariyah itu lebih banyak berkembang di wilayah penganut mazhab Syafi'i. Sedangkan Maturidiyah lebih banyak eksis di wilayah penganut mazhab Hanafi. Nah, karena itulah dari sini meskipun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Walaupun begitu, kita tidak boleh saling menyalahkan. Karena Asy'ariyah punya alur pemikiran sendiri dan Maturidiyah juga punya alur pemikiran sendiri. Untuk sesi ahlus sunnah wal jamaah ini kita akhiri sampai di sini. Dan pada episode selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran Islam pada masa modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode ke-13.